Dasar dan hukum membaca sholawat. Dasar mengamalkan atau membaca sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya kurang lebih, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah salawat dan sampaikan salat sebaik-baiknya kepadanya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa penambahan rahmat dan kemuliaan atau rahmat ta'lim. Sedangkan yang kepada selain baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa rahmat dan maghfirah atau kasih sayang dan ampunan. Adapun salawat para malaikat yang kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa permohonan rahmat dan kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kepada selain baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa permohonan rahmat dan maghfirah. Mengenai kedudukan hukumnya, membaca sholawat ada beberapa pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan wajib bil ijmal. Ada yang mengatakan wajib satu kali semasa hidup. Dan ada yang berpendapat sunnah. Pendapat yang paling masyhur adalah sunnah muakkad. Akan tetapi membaca sholawat pada tahiyat akhir dalam sholat umumnya wajib, oleh karena sudah menjadi sebagai rukunnya sholat. Bagi kita para pengamal sholawat wahidiyah dan pada umumnya kita kaum mukmin dan kaum muslimin, di samping memperhatikan para pendapat para ulama tentang kedudukan hukum membaca sholawat seperti di atas, yang lebih penting lagi adalah menyadari dan dengan konsekuen bahwa membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan kewajiban moral dan keharusan budi nurani tiap-tiap manusia, lebih-lebih kita kaum mukmin. Sebab pertama, kita diperintah membaca sholawat seperti ayat tersebut di atas. Kedua, kita semua berhutang budi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak terhitung banyak dan besarnya, zahiran wa batinan, sya'ran wa haqiqatan. Ketiga, faidah dan manfaat bacaan salawat kepada yang membaca. Bahkan di samping membaca sendiri, keluarga, masyarakatnya, dan makhluk-makhluk lain juga ikut merasakan manfaat barokah bacaan salawat. Manfaat dan barokah yang luas sekali, baik untuk kepentingan di dunia maupun di akhirat. Manfaat lahir dan manfaat batin, manfaat materi dan manfaat spiritual. Junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak berkepentingan dan tidak tergantung kepada bacaan salawat dari umatnya. Adanya perintah membaca salawat justru manfaatnya kembali kepada umat sendiri, untuk mengangkat derajat, untuk meningkatkan iman, takwa dan mahabbah kepada Allah wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup sekian dari saya.
Pastinya banyak kesalahan dan kehilafan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min ghazi hadha zaman an-nadrah wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.